Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Lebak perkenalkan. Saya Maisaro dari SMAN 2 Lewi Damar. Saya Desi Herianti dari SDN 1 Cimarga. Saya Eva Eriana dari SDN 1 Jaya Manik. Baik, pada kesempatan kali ini akan coba melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Desi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Eva, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Desi, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coachingnya. Bagaimana? Sudah siap? Siap Pak, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Maisaro. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Desi. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Bagaimana perasaan Ibu? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya nervous Pak, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa melakukan teknik tirtanya. Karena harus sesuai dengan itu kan Pak? Baik, jadi karena Ibu belum terbiasa, mudah-mudahan untuk kegiatan ini Ibu lancar ya Bu. Iya Pak. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kegiatan kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Bu Desi masih kurang yakin di bagian apa ini Bu? Kalau saya lebih di bagian presentnya Pak, karena kita harus hadir secara penuh, secara itu harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dan menanggapi coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya Pak. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Selamat siang Bu Maisaro, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Maisaro yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini Bu? Baik, saya juga berterima kasih pada Bu Desi yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran PKN. Saya merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu banyak diam. Jadi tidak seperti kelas-kelas yang lain yang memberikan respon kepada saya dalam menyampaikan materi. Kelas ini tuh lebih banyak diamnya daripada meresponnya dalam pembelajaran. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajarannya ya Bu ya? Iya Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya kira-kira apa sih yang Ibu Maisaro inginkan dari obrolan kita ini? Saya ingin ada solusi sebenarnya Bu dari permasalahan yang saya hadapi, karena terkadang saya bingung harus ngapain.
Baik, kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa dan apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja kalau mau masuk kelas ini saya pasti bingung Bu, nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan kepada murid bahwasanya saya juga belajar mapel ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar kita juga bisa belajar bareng. Nah, di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda sendiri. Mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk satu kelas. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita tidak dapat memaksa juga kan maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran. Dengan diam mereka itu memahami atau bingung gitu Bu. Baik, lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada mereka tentang kemauan mereka saat pembelajaran itu seperti apa? Sudah Bu, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya. Dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Baik, saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi ya Bu, kembali lagi saya masih merasa belum sesuai begitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang ada respon. Baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang saja respon dari siswa. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Dalam pembelajaran saya lebih suka murid yang aktif, bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi atau improv gitu Bu. Baik, jadi Ibu lebih suka jika ada komunikasi aktif ya Bu ya? Iya Bu, jadi kelas itu bisa hidup tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak tentang mapel PKN ini. Lalu, apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya, yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta murid-murid membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa juga meminta kepada murid-murid untuk saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain, dan mungkin dengan memberikan tugas presentasi bisa individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi, karena nantinya mereka akan memerlukan hal ini dalam dunia kerja, apalagi dalam bidang perhotelan ya, apalagi dalam bidang pekerjaan perhotelan. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi Bu, dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Quizzes Bu, agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Baik, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Ya Bu.
kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin mulai minggu depan, Bu. Baik Bu Maisaroh, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita ini? Baik, jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu, dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Maisaroh. Terima kasih juga Bu Desi sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol sama saya. Selamat siang. Selamat Ibu. siang Bu Maisaroh. Oke, kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Ibu Maisaroh dan Ibu Desi sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur kita pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Desi selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Baik, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Kuci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Maisaroh lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Ibu Desi sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah melakukan dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar serta setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi di permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal, Bu. Ya, betul Pak Eta. Oke, terima kasih Ibu Desi selaku coach dan Ibu Maisaroh selaku coach atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.